أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini di era kini kita hidup di zaman media sosial. Sampai muncul istilah rezim media sosial. Apa rezim media sosial itu? Sebuah rezim di mana media sosial begitu berkuasa, begitu mempengaruhi satu polisi, misalnya itu kebijakan. Tetapi ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita. Di era media sosial ini, kita seringkali sulit membedakan antara hoax dan berita faktual, berita benar, antara fakta dan berita fitnah. Oleh karenanya, seringkali kita malah terjebak pada hoax. Oleh karenanya, solusi kita saat ini adalah bagaimana menjaga, membentengi diri kita untuk tidak terjebak dengan berita-berita yang mengandung fitnah atau bahkan mengandung unsur ghibah di situ. Mengatakan benar saja itu bisa menjadi ghibah, apalagi tidak benar. Disinilah tabayyun yang perlu kita perbanyak hari ini. Apapun informasinya tabayyun, fatabayyanu, tabayyun. Cari verifikasi, cari kebenarannya terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan. Apa itu ghibah? Kata Nabi dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi satu waktu bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Apa kalian tahu apa itu ghibah? Kata Nabi. Mereka menjawab, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu apa kata Nabi? Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Yaitu kamu menyebut saudaramu dengan apa yang dia tidak sukai, dengan apa yang dia benci. Jadi kita ngerasanin, ngomongin orang yang dia tidak senang. Lalu ada yang bertanya, faqila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah kalau apa yang kami bicarakan ternyata benar, artinya sesuai dengan fakta? Apa kata Nabi? Qala in kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Kalau sesuai dengan yang kamu bicarakan, artinya benar, maka kata Nabi, faqad tabtahu, engkau telah meribahnya, engkau telah beribah tentang orang itu, kau telah menggunjingnya. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Kalau ternyata tidak benar yang kamu katakan, apa kata Nabi? Faqad bahattahu, maka engkau telah membuat berita dusta tentang orang itu. Nah, ini peringatan keras bahwa membicarakan orang, menggunjing saudara kita, enggak ada faedahnya. Kalau benar yang kita omongin itu ghibah, haram, hukumnya dosa. Dan kalau salah, kita bisa terjebak dalam fitnah. Oleh karenanya, Allah juga mengingatkan di surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
Juga peringatan dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi banyak prasangka. Kenapa? Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu. Dan jangan engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Apakah di antara kalian ada yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumuh, tentu kalian akan jijik. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Oleh karena saudara-saudaraku, kita harus benar-benar hati-hati dengan ghibah, dengan ngomongin orang. Kita harus hati-hati karena dampaknya bisa jadi pahala-pahala kita nanti akan habis diambil orang ini. Jadi kalau kita ngomongin si A misalnya, si A ini begini, pahala kita kelak di akhirat akan diambil oleh dia. Kalau tidak, kalau pahala kita sudah habis, dosa dia yang akan dilimpahkan ke kita. Kita disebut oleh Nabi sebagai orang yang muflis kelak itu. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Kata Nabi, orang yang bangkrut bukan orang yang kehabisan hartanya, tapi orang yang kehabisan amalnya gara-gara dikasih ke orang-orang yang pernah kita zalimi. Ini zalim, kita ngomongin orang, kita memfitnah, apalagi lebih tinggi lagi kalau sampai memfitnah, tidak benar. Ghibah aja sudah nggak benar, apalagi fitnah. Nah, bagaimana agar kita bisa menghindari fitnah ini? Pertama, selalu ingat bahwa setiap yang kita lakukan dicatat oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tiada suatu ucapan apapun melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang hadir. Artinya akan selalu dicatat. Nah, yang kedua, jadi kalau kita berpikir akan selalu dicatat malaikat, kita akan mikir, ngapain kita ngomongin orang? Ngapain kita berbuat ghibah? Ngapain kita berkata yang enggak-enggak? Dan perkataan hari ini di era media sosial tentu tidak hanya lisan, saudara-saudaraku. Bisa juga tulisan. Makanya berbahaya juga tulisan itu kalau sampai isinya mengandung fitnah, ghibah, dan seterusnya. Yang kedua, pikirkan bahwa tidak ada untungnya kita melakukan itu. Coba kita renungkan sekarang. Kalau kita ngomongin si A, misalnya seorang artis atau seorang yang banyak berbuat salah, lalu kita omongin, kita banyak menggunjing tentang orang ini, apa untungnya ke kita? Kecuali kalau kita mau ngambil ibrah. Ayo kita hati-hati, jaga misalnya hati kita, jaga lisan kita. Tapi kalau dalam rangka menggunjing si A begini, itu nggak ada untungnya ke kita. Kemudian ruginya apa ke kita? Banyak ruginya. Ini. Jadi untungnya nggak ada, ruginya banyak. Ruginya apa? Itu tadi dosa. Catatan amal kita jadi hitam. Dan bahkan kita bisa dikatakan muflis nanti, bangkrut. Nah, bagaimana orang yang sikap orang yang diribahin, yang digunjing misalnya? Kalau kita diomongin orang, santai aja. Enjoy aja. Nikmatin. Kenapa? Insya Allah ada transfer pahala di situ. Sudah. Kalau kita salah, sampaikan, kita minta maaf. Selesai. Kalau salah kepada manusia, kita sampaikan kepada manusia, kita minta maaf. Kalau salah kepada Allah, kita minta maaf kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan kesalahan, lo digunjing, diomongin, ya sudah. Nggak ada ruginya ke kita kok. Jadi anggap saja
bagian dari transfer pahala. Dan bahkan bisa transfer dosa kita. Udah. Jadi bawa tenang. Nah, yang menggunjing bagaimana solusinya agar dia bisa terbebas kalau dia punya hutang dosa seperti ini? Datangi orang yang digunjingin. Minta maaf. Minta maaf. Sebelum yang digunjingin meninggal, minta maaf. Masih ada kesempatan. Setelah minta maaf, dia memaafkan, kita minta ampun kepada Allah. Itu caranya. Karena ini termasuk dosa hakul adami, dosa anak Adam. Beda dengan dosa kepada Allah, kita bisa langsung selesaikan dengan cara taubat. Tapi kalau dosa anak Adam, kita datangin dulu. Nah, apa yang berkaitan dengan ini? Fitnah, riba, kita ngambil haknya, kita menzalimi, kita mencuri miliknya misalnya, dan seterusnya. Itu termasuk dosa-dosa hakul adami. Nah, barangkali itu ya. Nah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.